Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi guys, masih dalam kasus Ririn Rifanto ya, kasus Poman. Vonis mati tapi bisa lolos. Ini alasan Ririn Rifanto dapat masa tahanan percobaan 10 tahun. Vonis sudah diketok. Ririn Rifanto, pembunuh satu keluarga di Poman Indramayu, divonis mati. Tapi tunggu dulu. Kenapa putusannya ada masa percobaan 10 tahun? Apakah ini berarti Ririn bisa lolos dari eksekusi? Kita bongkar bareng-bareng guys. Rabu 8 Juli 2026, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu menjatuhkan vonis mati kepada Ririn Rifanto. Kasus pembunuhan berencana 5 anggota keluarga di Poman ini memang tergolong kejahatan luar biasa. Tapi yang bikin publik bertanya-tanya, hakim juga menyertakan masa percobaan selama 10 tahun. Ini bukan kelalaian hakim, tapi amanat dari KUHP baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketua Majelis Hakim Wemi D. Simarmata saat membacakan amar putusan menegaskan hal ini. Pengadilan 1 menyatakan terdakwa Ririn Rifanto alias Irin bin Suwino terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan mati sebagaimana dakwaan kumulatif ke-1 primer dan dakwaan kumulatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 tahun. 3. Menetapkan pidana mati tersebut dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan Mahkamah Agung jika selama menjalani masa percobaan terdakwa menunjukkan sikap dan perubahan yang terpuji. 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Ya, kenapa ada masa percobaan bisa lolos? Jadi gini, di KUHP baru 2023, hukuman mati itu tidak langsung dieksekusi. Ada masa percobaan 10 tahun untuk terdakwa. Nah, 10 tahun itu Ririn harus menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji. Kalau selama masa percobaan dia berkelakuan baik, maka hukuman mati ini bisa diubah. Bisa diubah jadi apa? Menjadi seumur hidup guys. Dan itu harus lewat keputusan Presiden setelah dapat pertimbangan dari Mahkamah Agung. Jadi vonis mati ini tujuannya bukan hanya pembalasan, tapi juga untuk pencegahan umum dan pencegahan khusus, melindungi masyarakat. Begitu guys. Nah, pertimbangan hakim yang memberatkan ya, Majelis Hakim menyatakan perbuatan Ririn ini extraordinary crime ya, apalagi korbannya ada anak termasuk bayi 8 bulan. Hal yang memberatkan, perbuatan meresahkan masyarakat, menimbulkan duka mendalam, tidak ada perdamaian, terdakwa tidak jujur dan tidak menyesali perbuatannya. Hakim juga menegaskan, hukum tidak mengadili berdasarkan cerita yang paling menyentuh hati, melainkan berdasarkan fakta yang meyakinkan. Ririn terbukti melanggar pasal 459 KUHP 2023 tentang pembunuhan berencana junto Undang-Undang Perlindungan Anak. Kesimpulannya, Ririn divonis mati tapi eksekusinya belum tentu. 10 tahun ke depan jadi masa penentuan. Kalau berkelakuan baik bisa turun jadi seumur hidup. Kalau tidak, maka vonis mati tetap berjalan. Menurut kalian, adil atau tidak ada masa percobaan untuk kasus seberat ini? Tulis di kolom komentar guys. Saya Ridwan Indrawan, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wallahumma fiqh ila muthoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.